Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lilis pada mata kuliah KDK 2 dengan materi peran fungsi dan tugas penata anestesi. Ya, baik itu pra-anestesi, intra-anestesi maupun di pasca anestesi. Secara keseluruhan itu fungsinya atau perannya adalah. Oke, kita lihat dulu untuk konsep dasar anestesi. Ya, ada yang pertama adalah memberikan pelayanan anestesi, analgesi, dan juga sedasi yang aman, efektif, manusiawi, dan memuaskan bagi pasien yang menjalani pembedahan, prosedur medik, ataupun pasien yang trauma. Yang kedua, menunjang fungsi vital tubuh, terutama jalan nafas, pernafasan, peredaran kesadaran pasien yang mengalami gangguan atau ancaman jiwa karena menjalani prosedur medik, trauma, dan penyakit yang lainnya. Melakukan reanimasi dan juga resusitasi jantung paru, otak, ya pada kegawatan yang mengancam jiwa dimanapun pasien berada, baik itu pasien yang ada di ruang gawat darurat (IGD) ya, atau berada di kamar bedah, ruang pulih sadar atau di ruang RR, atau bahkan di ruang ICU. Menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa, dan metabolisme tubuh pasien yang mengalami gangguan atau ancaman jiwa karena menjalani prosedur medik, trauma, atau penyakit lain. Mengatasi masalah nyeri akut di rumah sakit akibat dari pembedahan, trauma, maupun nyeri persalinan. Menanggulangi masalah nyeri kronik dan nyeri membandel, baik itu karena kanker atau mungkin karena penyakit yang lainnya, serta memberikan bantuan terapi pernapasan. Ya, dari ini adalah konsep dasar anestesi. Ya. Jadi memang anestesi itu berguna bukan hanya pada lingkup di dalam ruang operasi saja, tetapi bahkan sampai ke IGD ataupun di ICU ya, itu juga masih menjadi tanggung jawab anestesi. Ya, kita lihat untuk pengertiannya dulu. Nah, ada dua yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah anestesi dan yang kedua adalah reanimasi. Ya, keduanya berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama anestesi. Anestesi adalah kalau kita bagi menjadi dua kalimat ya, atau dua kata. A adalah tanpa, aesthesis adalah rasa atau sensasi. Jadi membuat tidak ada rasa atau tidak memiliki sensasi rasa lagi kepada pasien. Nah, yang kedua adalah reanimasi. Re adalah kembali, animasi adalah gerak atau hidup. Sehingga setelah kita lakukan anestesi, menghilangkan rasa, ya, menghilangkan sensasi pasien, lalu selanjutnya adalah mengembalikan gerak tubuhnya. Ya, jadi kalau secara definisi anestesi adalah apa? Ilmu yang mempelajari tata laksana mematikan rasa, baik itu rasa nyeri, takutnya pasien, ya, atau tidak nyamannya pasien sehingga pasien merasa nyaman selama dilakukan tindakan. Lalu yang kedua reanimasi adalah ilmu yang mempelajari tata laksana untuk menjaga atau mempertahankan hidup dan juga kehidupan selama mengalami kematian akibat dari obat anestesi. Jadi kematian di sini bukan kematian hilang nyawa ya, tetapi kematian yang memang dibuat dengan menggunakan obat-obatan anestesi. Ya, jadi ada dua tugas kita, yaitu anestesi dan reanimasi. Ya, secara umum menurut The American Board of Anesthesiology tahun 1089 ya, definisi dari anestesiologi mencakup dari semua kegiatan profesi atau praktek yang meliputi 1. Menilai, merancang, menyiapkan pasien untuk dilakukan anestesi.
Yang kedua, membantu pasien menghilangkan nyeri pada saat pembedahan, baik itu persalinan atau pada saat dilakukan tindakan diagnostik terapeutik. Lalu yang ketiga adalah memantau dan memperbaiki homeostasis pasien, perioperatif, dan pada pasien dalam keadaan kritis. Mendiagnosis dan mengobati sindroma nyeri, mengelola dan mengajarkan resusitasi jantung paru. Ini definisi menurut American Board of Anesthesiology. Ya, yang keenam adalah membuat evaluasi fungsi pernafasan dan mengobati gangguan pernafasan. Mengajarkan, memberi supervisi, dan mengadakan evaluasi tentang penampilan personil paramedik dalam bidang anestesi, perawatan pernafasan, dan perawatan pasien dalam keadaan kritis. Mengadakan penelitian tentang ilmu dasar dan ilmu klinik untuk menjelaskan dan memperbaiki perawatan pasien, terutama tentang fungsi fisiologis dan respon terhadap obat anestesi yang digunakan. Melibatkan diri dalam administrasi rumah sakit, baik itu pendidikan kedokteran dan fasilitas rawat jalan yang diperlukan untuk implementasi pertanggungjawaban. Nah, kalau kita lihat ruang lingkup dari penata, ya, kita sebagai penata anestesi, ruang lingkupnya ada di mana saja. Yang pertama ada pada pra-anestesi atau pra-pembedahan. Jadi memang kita lebih ke anestesinya, tetapi sebelum dilakukan pembedahan, kita itu masuk dalam ruang lingkup kita, persiapan pasiennya. Ya. Lalu yang kedua adalah intra-anestesi atau intra-pembedahan, pasca anestesi atau pasca pembedahan, lalu kita juga sebagai penata anestesi sebagai perawat gawat darurat, ya, dan juga sebagai perawat intensif, dan juga semua pelayanan yang memerlukan perawatan anestesi. Ya, ini adalah ruang lingkup kita di mana kita bisa bekerja. Ya, kalau kita nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi apa tugas kita selama dilakukan pra-anestesi, intra-anestesi, pasca-anestesi, itu nanti kita akan bahas. Nah, pada perawatan pra-anestesi, ya, perawatan pra-anestesi ini dimulai pada saat pasien berada di ruang perawatan, artinya di ruang rawat inap, ya, atau diambil, ya, atau dapat juga dimulai pada saat pasien diserah terimakan di ruang operasi dan berakhir pada saat pasien dipindahkan ke meja operasi. Jadi, kalau kita mau melakukan operasi, artinya mau ada operasi gitu ya, pasien datang, ruang IBS itu ada yang namanya ruang penerimaan pasien. Nah, pra-anestesi dimulai dari situ, bisa juga. Ya, kita ngambil, kita timbang terima dengan dengan perawat ruangan di situ. Kita terima pasien dari ruangan, lalu setelah itu kita bawa ke ruang operasi yang sudah ditentukan, ya, yang sudah dijadwalkan. Nah, sampai di dalam ruang operasi itu selesailah perawatan pra-anestesi. Ya, tujuannya untuk apa? Yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan pasien, memberikan penyuluhan tentang tindakan pasien, mengkaji, merencanakan, dan memenuhi kebutuhan pasien, mengetahui akibat tindakan anestesi yang akan dilakukan, mengantisipasi dan menanggulangi kesulitan yang mungkin timbul. Ya, ini jadi kita melakukan hubungan baik dulu. Kita kenalan dulu istilahnya dengan pasien kita. Kita tanya-tanya dulu pasien kita itu mau diapakan. Ya, jadi kita nggak apa-apa, kita tanya sama pasiennya, Bapak, Ibu, mau operasi karena apa? Nggak masalah, walaupun nanti kita akan cocokkan dengan statusnya, ya, status pasien. Nah, di dalam kita menerima pasien ya yang akan menjalani tindakan anestesi ataupun operasi, penata anestesi wajib memeriksa kembali data dan persiapan anestesi. Ya, antara lain adalah memeriksa identitas pasien, ya, dan juga keadaan umum pasien. Nah, keadaan umum pasien ini nanti kita akan tentukan dengan
apa namanya klasifikasi status fisik pra-anestesi menurut ASA. Jadi nanti di sini keadaan umum pasien kita lihat nanti pasien akan masuk ke dalam ASA berapa? ASA 1, 2, 3, 4, atau 5. Gitu ya. Nah, untuk asa-asanya apa saja, asa 1 itu apa, 2, 3, 4, 5 itu apa, silahkan nanti kalian cari di buku, ya, atau searching boleh, jadi untuk mengetahui. Nah, ini penata anestesi harus wajib tahu, ya, yang dikatakan dengan asa 1 itu yang seperti apa, asa 2 itu yang bagaimana, gitu ya, sehingga nanti untuk menentukan apa ke depannya ketika nanti kalian melakukan perawatan intra-anestesi, artinya intra-anestesi dimulai dari nanti kalian melakukan induksi, ya, sampai perjalanan pemantauan. Nah, itu akan berpengaruh, sehingga kalian harus paham dulu asanya berapa. Nah, untuk mengetahui asanya berapa, kita lanjutkan. Kelengkapan status, rekam medik kalian harus tahu, ditanyakan. Ya. Lalu selain itu adalah apa? Surat persetujuan operasi, oke. Data laboratorium rongsen EKG, ini untuk menentukan dia masuk ke asa berapa juga. Lalu riwayat penyakit, ya, riwayat penyakit. Penyakitnya apa saja yang pernah diderita, sehingga nantinya akan menentukan dia masuk ke asa berapa, gitu. Selain itu, ya, kalian juga harus mengetahui pasien apakah memiliki riwayat alergi obat-obatan, apalagi obat. Yang paling sering alergi itu biasanya obat antibiotik, ya, antibiotik. Tetapi ada juga yang mungkin alergi dengan obat yang lainnya, sehingga nanti kita akan mengganti obat-obatan anestesi yang biasa digunakan untuk orang umum, artinya orang umum itu yang tidak memiliki alergi, ya, karena memang ada obat-obatan yang khusus digunakan untuk pasien alergi, ya, terkait dengan reaksi dari obat-obatan itu. Lalu kita tanyakan gigi palsu, lensa kontak, ya, kontak lens, perhiasan, cat kuku, lipstik, dan yang lain-lain, ini kita lepas. Ya, kalau misalkan gigi palsunya itu masih bisa yang dilepas, kita minta lepas. Ya, kalau ada keluarganya kita berikan kepada keluarganya. Kalau misalkan keluarganya tidak ada, misalkan ya karena sudah berada di ruang IGS pasiennya, kita simpan. Artinya simpan, kita masukkan ke dalam plastik. Nantinya ketika pasien kita kembalikan ke ruangan, ini jangan sampai ketinggalan, gitu ya. Kontak lens, perhiasan, cat kuku ini seharusnya sudah diberikan informasi sebelum pasien dibawa ke ruang operasi. Ya, selain seharusnya memang perawat ruangan sudah harus memberikan penkesnya, ya. Tetapi kita sebagai penata anestesi pada saat menerima pasien harus mengecek ulang, mengecek kembali. Karena pengalaman kemarin pada saat melakukan ada operasi gitu ya, saya pada saat itu ada pasien yang menggunakan gigi palsu. Kenapa harus dilepas gigi palsu? Karena ditakutkan pada saat operasi berlangsung, ya, pasien kan tidak sadarkan diri kalau pada general anestesi, ya, dan kita menggunakan ETT di dalam mulut. Nah, ditakutkan gigi palsunya nanti akan lepas masuk menutupi trachea, bahaya karena akan menutupi saluran pernapasan, gitu ya. Kontak lens juga ini untuk menghindari adanya tindakan yang tidak kita inginkan, keadaan yang tidak kita inginkan. Begitu juga dengan lipstik, cat kuku, ya. Ini wajib dihilangkan. Kenapa? Karena kita melihat keadaan umum pasien itu salah satunya kan dari warna kulit, ya. Warna kulit, apakah nanti dia kekuningan atau kebiruan, kuku-kukunya bagaimana, ujung-ujung jarinya, dan juga bibirnya. Nah, kalau bibirnya menggunakan lipstik, apalagi warnanya merah cetar, ya, kita nggak tahu. Misalkan ternyata pasien ini terjadi perdarahan, ya, tidak terlihat tanda-tandanya karena bibirnya terlalu merah merona, misalkan. Begitu juga dengan kuku, ya, cat kuku. Itu.
Lalu yang berikutnya adalah kita memeriksa fungsi vital, tensi, nadi, suhu, nafas, ini wajib ya, wajib. Lalu memberikan premedikasi dan sesudahnya, sebelum diberikan premedikasi ataupun setelah diberikan obat-obatan. Memberikan obat premedikasi sesuai instruksi dokter. Ini kalau ada. Kalau misalkan tidak ada, artinya tidak perlu diberikan obat-obatan sebelum dilakukan operasi, ya tidak perlu kita berikan obat. Ya, ini jika ada. Kalau memang ada obat yang harus diberikan, silahkan diberikan sesuai instruksi dokter, lalu dicatat obat apa yang masuk sebelum pasien ini dilakukan operasi. Mengganti baju pasien, nah ini jangan salah ketika mengganti baju pasien, ya. Baju pasien itu bukan kancingnya di depan. Ya seperti ketika kalian pakai baju biasa, baju yang sekarang lagi dipakai, misalkan ada kancing di depan, nah seperti itu bukan ya, tetapi dipakainya terbalik, talinya di belakang, ya talinya di belakang sehingga yang tertutupi adalah bagian depan. Kenapa? Karena nanti pada saat di dalam ruang operasi ini baju kita lepas, ya sehingga pasien hanya ditutupi bagian atasnya. Bukan berarti dilepas itu nanti pasiennya telanjang bulat, tidak. Tetapi lengan-lengannya kita lepas, gitu ya. Membantu pasien untuk mengosongkan kandung kemih. Nah, ini boleh dengan pasien, misalkan pasien masih asalnya asa 1, ya. Pasien masih sadar, masih bisa diajak ngobrol, masih bisa berjalan, artinya memang tidak ada gangguan lain-lain, misalkan pada pasien dengan FAM gitu ya, kan tidak ada gangguan gerak ya. Misalnya pasien mau ke kamar mandi untuk mengosongkan kandung kemih, ya silakan, nggak apa-apa gitu. Kita antarkan gitu ya. Atau misalkan pasien sudah menggunakan kateter, ya sudah, berarti tidak perlu kita kosongan kandung kemih, hanya kita lihat saja dari urin bag-nya ya. Lalu mencatat timbang terima pasien atau serah terima pasien dari perawat ruangan ke perawat IBS, gitu ya. Nah, ketika sudah, ketika tadi sudah kita lakukan evaluasi sebelum dilakukan operasi, masih di dalam ruang timbang terima gitu ya. Nah, kita bawa pasien ke dalam ruang operasi ya, ke dalam ruang operasi. Di dalam ruang operasi pun nanti ada beberapa tahap di sini ya. Intra anestesi dimulai sejak pasien berada di atas meja operasi sampai dengan pasien dipindahkan ke ruang pulih sadar atau ke ruang RR. Ya. Tujuannya untuk mengupayakan fungsi vital pasien selama anestesi berada dalam kondisi yang optimal agar pembedahan dapat berjalan lancar dan baik. Nah, pada intra anestesi yang tadi saya sampaikan ada 3 tahapan ya. Jadi kalau tadi di ruang timbang terima kita sudah melakukan pengecekan ulang, di dalam sebelum dilakukan tindakan anestesi, artinya pasien sudah kita pindahkan ke atas meja operasi ya. Tugas kita adalah apa? 1, memeriksa kembali nama pasien, data, diagnosa, dan rencana operasi. Ini ditakutkan kalau misalkan yang menerima penata lain, yang membawa atau yang menerima di ruang penerimaan pasien adalah penata lain, yang menerima di dalam ruang operasi penata lain. Jadi ini harus dilakukan pengecekan kembali, ya. Meriksa kembali nama pasien, data, diagnosa, dan rencana operasi mau apa. Rencana operasinya mau apa, sehingga kita nanti bisa menentukan tindakan anestesinya apa, gitu ya. Mengenalkan pasien kepada dokter spesialis anestesiologi, dokter ahli bedahnya, dokter asisten kalau ada ya, dan juga perawat instrumen atau perawat asisten perawatnya, asisten bedahnya. Gitu. Kita sampaikan atau kita boleh tanya, Ibu, Bapak, dokter bedahnya siapa, gitu ya, sehingga kita sambil cocokkan dengan statusnya, ya, status pasien. Lalu jangan lupa memberikan dukungan moral, menjelaskan tindakan induksi yang akan dilakukan, dan menjelaskan fasilitas yang ada di sekitar meja. Boleh kita sampaikan bahwa nanti
tindakan anestesinya yang seperti apa yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, ini tergantung lagi kepada diagnosa dan rencana operasi pasien. Kalau pada pasien SC, yang memang kita hanya bekerjanya di bagian perut ke bawah, bisa saja kita hanya lakukan regional anestesi. Tetapi kalau kita pengangkatan FAM itu kecil, istilahnya seperti operasi ringan gitu ya. Tetapi karena berada di atas, artinya di atas itu misalnya di payudara gitu ya, tidak bisa kalau kita gunakan regional anestesi, sehingga kita lakukan general anestesi. Apalagi pada pasien dengan operasi di bagian leher, kepala, gitu ya. Jadi itu sudah pasti kita lakukan general anestesi. Ini kita sampaikan. Nanti tindakannya seperti apa, gitu ya. Kalau misalkan yang general anestesi nanti akan seperti apa tindakannya, lalu yang regional anestesi juga akan seperti apa. Lalu memasang alat-alat pemantau, antara lain di sini ada tensimeter, EKG kalau memang dibutuhkan, kalau tidak biasanya memang tidak dipasang ya. Dan alat lainnya, misalkan yang pasti atau wajib kita lakukan pemasangan adalah tadi tensi dan satu lagi untuk pengecekan oksigen SpO ya. SpO2 untuk mengetahui seberapa banyak oksigen yang ada di dalam tubuh kita atau tubuh pasien. Mengatur posisi pasien bersama-sama perawat bedah sesuai dengan posisi yang dibutuhkan untuk tindakan pembedahan. Jadi memindahkan pasien dari berangkar yang dari ruang timbang prima ke meja operasi. Lalu posisinya seperti apa? Apakah nantinya posisinya miring ataukah seperti apa? Itu nanti biasanya dilakukan setelah tindakan induksi anestesi. Dan nanti harus dilakukan dokumentasi. Ya. Nah, selain itu, sebelum pasien itu masuk ke dalam ruang operasi, ya, kita harus memastikan dulu di sini meja operasi dan juga instrumen yang diperlukan sudah harus siap. Jadi sebelum pasien itu datang, kita sudah harus menyiapkan alat-alatnya semua. Ya, kita ambil kalau di ruang operasi biasanya kita ada yang namanya mengambil obat-obatan di apotik. Apotiknya bukan apotik luas ya, bukan apotik di rumah sakit, tetapi apotik di ruang operasi yang menyediakan obat-obatan bagi pasien-pasien yang akan dilakukan operasi. Ada rumah sakit yang diharuskan penatanya mengambil sendiri, tapi ada rumah sakit yang memang sudah menyiapkan di masing-masing ruangan, ya, sehingga nanti kita tinggal mengambil atau mengecek ulang nama pasien dan juga obat-obatannya. Lalu mengecek mesin anestesi dan sistem aliran gasnya. Ya, di sini ventilatornya kita cek berfungsi dengan baik atau tidak. Ya. Lalu alat-alat yang lainnya juga kita cek ulang. Ya, balonnya bagaimana, bocor atau tidak, oksigennya masih ada atau tidak. Ya. Lalu obat-obatan inhalasinya masih ada atau tidak. Ini perlu kita cek ulang. Ya. Alat-alat resusitasi, ya, alat bantu nafas, laringoskopnya dicek kalau memang kita mau melakukan general anestesi, ya. Endotracheal tube, ini apa namanya ETT-nya, ya, suction, defibrillator dan yang lain-lainnya. Artinya memang kita harus siapkan. Dan juga obat-obatan resusitasi, ya. Lalu obat-obatan anestesia yang diperlukan apa saja kita harus sudah siapkan. Alat pantau tekanan darah, suhu tubuh, EKG, pulse oximeter yang tadi saya bilang untuk mengecek oksigen ya. Lalu kartu catatan medik anestesi, selimut penghangat kalau misalkan untuk bayi dan juga orang tua. Tapi biasanya yang dewasa juga kadang-kadang kedinginan ketika di dalam ruang operasi. Selain memang ruangan operasi yang dingin ya, berkaitan juga dengan obat-obatan yang digunakan. Itu ya. Jadi nanti apa saja. Nah, ini untuk persiapan alat pada general anestesi ya, pada general anestesi ada kita singkat dengan sebutan statik ya, statik
Itu kita alat-alatnya apa saja, gitu ya. Itu persiapan alat. S ini adalah apa, gitu ya. Statrix adalah S-nya apa, begitu. Jadi nanti kalian cek lagi di buku-buku anestesi, ya. Nah, lalu tindakan kita setelah tadi sebelum dilakukan induksi, sebelum dilakukan anestesi, lalu selama anestesi kita ngapain? Ya, atau tindakan anestesi, penata anestesi wajib apa? Nah, selama nanti tindakan anestesi, kita wajib mencatat semua tindakan anestesi, merespon dan mendokumentasikan semua perubahan fungsi vital ya pada pasien, pemantauan, dan seterusnya. Respon dan juga melaporkan pada dokter spesialis anestesi apabila terjadi tanda-tanda kegawat daruratan pada fungsi vital pasien. Melaporkan kepada dokter yang melakukan pembedahan tentang perubahan fungsi vital tubuh, ya, dan tindakan yang diberikan selama operasi anestesi. Mengatur dosis obat anestesi atas pelimpahan wewenang dokter. Menanggulangi keadaan gawat darurat apabila terjadi. Lalu apa saja sebetulnya tindakannya, yaitu kita membebaskan jalan nafas. Kita melakukan intubasi pada anestesi general, ya, general anestesi. Memenuhi keseimbangan O2 dan juga CO2-nya, mempertahankan keseimbangan cairan dengan menghitung input dan output-nya, ya, input kita infus obat-obatan ada berapa cc, lalu kita lihat output-nya dari hasil suction dokter itu ada berapa cc darah, ya, atau mungkin cairan urin dan lain sebagainya, memantau TTV dari layar ventilator, ya, memberikan obat-obatan sesuai program dokter spesialis anestesi, memantau efek obat anestesi. Jadi kalau kadang-kadang sewaktu-waktu ya, seperti misalkan regional anestesi, ya, dilakukan spinal anestesi, pasien dimasukkan obat, tiba-tiba langsung drop tekanan darahnya. Kenapa? Itu adalah efek dari obat spinal anestesi. Sehingga kita harus, ketika dropnya itu sampai ke 80 ke bawah, gitu ya, 90, 80, 70, nah itu kita sudah harus paham, kita harus memasukkan obat-obatan apa. Ya, kita masukkan obat apa kalau tekanan darahnya turun? Kita masukkan epinefrin, masukkan. Ya, memasukkan obat epinefrin tidak boleh satu ampul langsung masuk semua, ya. Epinefrin kita harus encerkan terlebih dahulu. Satu ampul itu isinya adalah 50 gram, ya, 50 gram. Jadi ada 1 cc, ya, isinya adalah 50 gram. Jadi gimana kita encerkan menjadi 5 cc. Jadi kita masukkan nanti per 10 gram, gitu ya. 1 cc, 1 cc, 1 cc sampai tekanan darahnya membaik. Memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien. Kadang-kadang kita pada saat proses operasi, ada pasien yang gelisah. Ya, contohnya gelisah seperti apa? Kadang-kadang pasien itu meracau, ya, ngomong ketika kita tanya apa, jawabannya apa, ngomong sendiri atau ribut, artinya ribut di sini minta ini itu dan segala macam, mencoba melepaskan apa yang ada di tubuhnya, misalkan di hidungnya kan kita pasang oksigen, ya, apalagi pada yang regional, anestesi ini yang masih bisa komunikasi. Nah, ini kadang-kadang mau dilepas dan segala macam, atau haus karena merasa sudah puasa, ya, haus, pengen minum, pengen makan, pengen apa segala macam. Artinya itu kita lihat adalah pasien tidak nyaman, ya, pasien tidak nyaman. Jadi kita berikan apa? Kita boleh kasih obat-obatan yang bisa memberikan rasa nyaman. Biasanya kita berikan midazolam, ya, milos seperti itu. Per 1 cc misalkan, ya, berapa gram seperti itu. Lalu menilai hilangnya efek obat anestesi, ya, baik itu yang regional anestesi atau yang general anestesi. Kalau yang general anestesi biasanya langsung dengan adanya usaha pasien ini dilihat saja dari tekanan darahnya. Kadang-kadang kalau tiba-tiba tekanan darahnya naik
terus pasiennya pernafasannya sudah mulai seperti ada sudah tidak teratur, kemungkinan obat anestesinya sudah mulai menghilang. Jadi kita kasih obat tambahan untuk obat-obat anestesi. Memberikan resusitasi pada pasien selama operasi dan juga ketika setelah selesai operasi ya, kita bangunkan pasien, kita berikan resusitasi. Lalu pada pengakhiran anestesi ya, kita pantau tanda-tanda vital terlebih dahulu. Ya, di sini secara lebih intensif, lalu kita jaga jalan nafas supaya tetap bebas, menyiapkan alat-alat dan juga obat-obatan untuk pengakhiran anestesi atau ekstubasi jika memang diperlukan. Melakukan pengakhiran anestesi dan atau ekstubasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Ini pada pasien-pasien yang kita berikan obat-obatan anestesi dalam, ya, itu kadang-kadang bangunnya sulit, susah atau sulit, ya. Jadi biasanya kalau operasi sudah selesai, kok pasien nggak bangun-bangun, ya, kita sudah spontankan pernafasannya, yang tadinya kita menggunakan alat ventilator, ya, kita pasang ETT, kita sambungan ke alat ventilator, itu nanti akan ada oksigen yang masuk sendiri, gitu kan. Nah, untuk menspontankan, ya, untuk menspontankan adalah apa? Kita lepas dari ventilatornya, kita ganti dengan backingan manual. Kita pompa dengan balon, ya. Kita pompa dengan balon manual. Disesuaikan dengan berapa pernafasan normal pasien, bisa kita dengan kurangi. Misalkan pernafasan orang dewasa 12 kali per menit, gitu ya. Kita kurangi menjadi 10 kali per menit. Untuk apa? Kita memberikan rangsangan supaya paru-paru pasien ini mengembang dengan sendirinya. Kalau dengan kita sudah spontankan kok masih belum bisa, kita reverse, kasih obat-obatan untuk membangunkan pasien. Ya, kita reverse. Biasanya tergantung dari penata atau dokternya, dokter anestesi ya. Bisa kita berikan campuran sulfat atropin dan neostigmin itu 2:1 atau 1:1. Ya, tergantung dari kondisi pasien dan juga tergantung dari kebiasaan dari penatanya atau dari dokter anestesinya. Ya, jadi anestesi ini obat-obatannya mana yang lebih baik kita sesuaikan dengan kondisi pasien dan kenyamanan dari penata anestesi atau dokter anestesi yang bekerja. Ya, kalau kita sudah berbicara masalah intra-anestesi, ya pasti pasien sudah sadar, ya masih di dalam ruang operasi. Pasien sudah sadar, lalu kita akan pindahkan ke dalam ruang pulih atau ruang RR. Ya, jadi perawatan pasca anestesi dimulai sejak pasien sadar dan dipindahkan ke ruang RR sampai nanti pasien dikembalikan ke ruang rawat inap atau dipindahkan ke ruang ICU, tergantung dari kondisi pasien. Ya, biasanya kalau pasien-pasien yang kraniotomi, operasi kraniotomi atau operasi kepala gitu ya, pembedahan kepala itu biasanya kita masukkan ke ICU. Tapi kalau hanya operasi seksio sesaria, pasiennya sadar ya, atau apendik gitu ya, atau mungkin debridement atau mungkin yang lainnya gitu ya, artinya yang memang hanya pasien sudah sadar gitu ya, kita pindahkan ke ruang rawat inap. Tapi kalau memang pasien tidak sadar, kondisinya kritis gitu ya, kita pindahkan ke ICU. Tujuannya apa? Untuk mengawasi kemajuan pasien sewaktu masa pulih, mencegah dan segera mengatasi komplikasi yang terjadi, dan menilai kesadaran fungsi vital tubuh pasien untuk menentukan pemindahan dan pemulangan pasien. Ya, jadi setelah pasien itu sadar dari ruang operasi, kita akan pindahkan ke ruang RR, ya, ruang RR atau recovery room, ya, kita pindahkan di sana. Nah, kita tetap
Misalkan dari ruang operasi kita sudah lepas tensinya, SPO-nya kita lepaskan gitu ya. Pada saat kita masuk ke ruang RR, kita pasang kembali tensi, berapa tensinya, ya. Lalu kita pasang untuk mengecek oksigennya, dan seterusnya. Kita cek kondisi pasien juga. Kalau pasien intubasi, artinya setelah dilakukan anestesi general atau general anestesi, ya, kita pastikan kembali bahwa pasien sudah sadar penuh, pasien sudah bisa menerima perintah, gitu ya, kondisi tensinya sudah stabil, nadinya stabil, suhunya stabil, dan yang lain-lainnya stabil, baru kita boleh pindahkan pasien ke ruang rawat. Ya, biasanya kita teleponkan dari ruang rawat, baru untuk kita kembalikan. Lalu tugas kita apa saja selama pasca anestesi? Tetap mempertahankan jalan nafas. Ya, kita yang tadinya mungkin setelah dilepas ETT-nya pada saat tadi pengakhiran intubasi, pengakhiran anestesi ya. Setelah kita lepas intubasinya, kita ganti dengan oksigen. Lalu pantau TTV, pantau tingkat kesadaran pasien, ya, memantau dan juga mencatat perkembangan pasien post-operasi, memantau respon pasien terhadap obat anestesi, menyiapkan ruang RR kalau memang belum dipersiapkan, lalu membersihkan alat-alat anestesi yang tadi sudah dipakai di dalam ruang anestesi, ya, kita bersihkan, kita bereskan, kita siapkan untuk pasien yang baru. Lalu kita pindahkan pasien ke ruang RR, membersihkan kamar operasi. Ini wajib, ya. Kita wajib, lalu kita cek ulang untuk pasien yang berikutnya, kita ulangi lagi dari awal. Pra-anestesi sampai nanti ke ruang RR. Oke, sampai di sini paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti ditulis saja di forum, kita berdiskusi bersama. Nah, sebetulnya selain memang kita penata anestesi itu ada di dalam ruang operasi, kita juga berwenang atau kadang-kadang kita ditugaskan untuk berada di ruang pemulihan atau di ruang RR. Ya, jadi di sini perawat ruang RR adalah perawat anestesi yang menjaga kondisi pasien sampai sadar penuh agar bisa dikirim kembali ke ruang rawat inap. Tanggung jawab perawat ruang pemulihan sangat banyak karena kondisi pasien dapat memburuk dengan cepat pada fase ini. Perawat yang bekerja di ruangan ini harus siap dan mampu mengatasi setiap keadaan darurat. Sehingga seharusnya memang penata anestesi lah yang pantas untuk berada di dalam ruang pemulihan. Walaupun pasien di ruang pemulihan merupakan tanggung jawab ahli anestesi, ya, artinya bisa penata anestesi, tetapi ahli anestesi mengandalkan keahlian perawat untuk memantau dan merawat pasien sampai benar-benar sadar dan mampu dipindahkan ke ruang rawat inap. Ya, untuk saat ini karena memang tenaga penata anestesi itu belum banyak, sehingga ruang rawat pemulihan atau RR ini biasanya dipegang oleh perawat bedah, ya, karena yang memang banyak jumlahnya. Lalu dari semuanya tadi dapat kita simpulkan di sini peran dan fungsi penata anestesi apa saja, ya. Pada pelayanan anestesiologi dan juga reanimasi memiliki fungsi sebagai pengelola asuhan keperawatan anestesi, sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan tindakan anestesi, lalu memiliki peran menyiapkan alat-alat serta obat-obatan untuk pengakhiran anestesi atau ekstubasi. Melakukan pengakhiran anestesi atau ekstubasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh dokter. Begitu juga pada saat kita lakukan induksi. Ya, tuh. Pengelola asuhan keperawatan pada gawat darurat, pengelolaan asuhan keperawatan pasien di intensive care, dan juga sebagai pendidik. Ya, sebagai pendidik untuk siapa? Untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa seperti kalian, atau juga pada anggota-anggota atau peserta pelatihan-pelatihan seperti itu. Lalu peran dan tanggung jawab perawat anestesi.
penata anestesi secara spesifik adalah apa? Menerima pasien dan memastikan bahwa semua pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan institusi. Melakukan pendekatan holistik dan menjelaskan perihal tindakan prainduksi. Jelaskan sama pasien, ya. Manajemen sirkulasi dan suplai alat serta obat anestesi. Pengaturan alat-alat pembiusan yang telah digunakan, memeriksa semua peralatan anestesi seperti mesin anestesi, monitor, dan yang lainnya, sebelum dimulai proses operasi. Mempersiapkan jalur intravena dan arteri, menyiapkan pasokan obat-obatan anestesi, stet, jarum yang akan digunakan, dan secara umum bertugas sebagai tangan kanan ahli anestesi, terutama selama induksi dan ekstubasi. Jadi di sini kadang-kadang pasien datang memang sudah pakai infus, ya, tetapi kadang-kadang karena beberapa hal infusnya macet atau kita butuh saluran infus yang lainnya. Jadi kita pasangkan dulu infus yang baru, saluran infus yang baru, seperti itu. Dan yang lain hal, artinya yang memang dibutuhkan selama sebelum dilakukan operasi, penata anestesi membantu, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, saya rasa untuk obat-obatan dari anestesi sudah diajarkan di farmakologi ya. Di farmakologi sudah diajarkan obat-obatan. Mungkin nanti review saya sampaikan sedikit, tadi lupa saya sampaikan di awal ya, bahwa obat-obatan anestesi itu ada yang namanya trias anestesi. Ya, trias anestesi itu ada apa saja? Yang pertama adalah hipnotik, yang kedua adalah analgetik ya atau analgesia, dan yang ketiga adalah relaksasi otot ya. Nah, ini kita wajib lakukan ya, boleh ketiga-tiganya itu kita masukkan obat-obatannya ya, atau kita hanya memilih dua saja, hipnotik dan juga analgesik saja, misalkan tidak menggunakan relaksan atau yang lainnya. Nah, nanti obat-obatannya apa kita bisa gunakan selama tadi. Kalau pre-anestesi kan tadi ada induksi pre-anestesi. Kalau memang ada, ya kalau memang ada harus diberikan obat-obatan selama sebelum operasi. Nah, obat-obatan selama operasi adalah sebelum dilakukan operasi kita berikan induksi. Nah, induksi ini kita masukkan obat-obatan hipnotik, ya biasanya yang selama ini ketika saya praktek ya, yang dipakai adalah obat isinya adalah propofol gitu ya. Lalu analgetiknya kita kadang-kadang seringnya menggunakan fentanyl. Lalu untuk relaksannya kita menggunakan atracurium. Ya, biasanya itu. Atau tiga-tiganya boleh masuk semua, atau misalkan hanya operasi kecil, debridement saja, hanya butuh ditidurkan saja. Atau misalkan pasien kuret saja gitu ya. Kalau pasien kuret saja hanya tidak perlu relaksan, hanya analgetik sama hipnotik saja, atau tidak menggunakan analgetik tapi pakainya relaksan dengan hipnotik saja gitu ya misalkan. Nah, ada dua, jadi boleh tergantung dari operasinya. Makanya tadi selama timbang terima dan juga sebelum dilakukan operasi kan kita perlu cek ulang ya, pasien ini kondisinya seperti apa, lalu pasien ini nantinya akan dilakukan anestesinya apa begitu ya. Nah, kadang-kadang ada kejadian juga di mana pasien kita sudah lakukan anestesi regional. Anestesi regional tadi sebagian ya, dari perut ke bawah dengan cara ada beberapa yang sering kita pakai adalah yang spinal anestesi. Tetapi pada saat proses perjalanan operasi, kok pasien mungkin merasakan sakit dan sebagainya, kita bisa gabung dengan general anestesi. Kita ganti. Artinya, ini kayaknya sudah tidak bisa ditangani dengan regional anestesi. Sudah kita masukkan obat-obatan general anestesi, gitu, ya. Sehingga nanti ada regional dan juga ada general anestesi. Nggak apa-apa. Jadi ini adalah dilihat lagi, kembali lagi kepada ini, kondisi pasien, ya.
kembali lagi kepada kondisi pasien dan juga untuk mempermudah operator kita untuk melakukan tindakan. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti akan kita jelaskan lagi pada 3 pertemuan berikutnya dari sekarang adalah peran kita pada saat pre-anestesi. Lalu yang pertemuan berikutnya adalah peran penata anestesi selama intra anestesi, ya, atau intra pembedahan. Lalu yang berikutnya adalah peran kita dalam pasca anestesi. Oke, gitu ya. Nah, tadi ada beberapa, selain itu ya, tugas kita adalah juga membantu perawat pasien ditutup duk dan sesudah operasi berjalan. Berada di sisi pasien ini wajib ya. Teman-teman wajib ketika kalian melakukan induksi pasien, baik itu regional maupun yang general, kita tidak boleh meninggalkan pasien. Ya, kita tidak boleh meninggalkan pasien. Ya, kadang-kadang memang dokternya sedikit, dokter anestesi. Maka dari itu kita yang diberikan limpahan wewenang untuk mendampingi pasien sampai nanti pasien selesai dilakukan operasi. Untuk apa? Ini mencatat tanda-tanda vitalnya, obat-obat yang diberikan, melihat dari kondisi pasien, ya, apakah pasien baik, ataukah terjadi kegawat daruratan, dan lain hal. Memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ahli anestesi, misalkan anestesi lokal, umum, atau regional, ini adalah limpahan wewenang ya. Memberikan informasi dan bantuan pada anestesi setiap terjadi perubahan status tanda-tanda vital pasien atau penyulit yang mungkin mengganggu perkembangan kondisi pasien. Menerima dan mengirim pasien baru untuk masuk ke kamar preinduksi dan menerima pasien di ruang pemulihan. Nah, lalu secara keseluruhan kompetensi kita minimal ya sebagai penata anestesi adalah apa? Dapat melakukan asuhan perawat pada pasien yang akan menjalani prosedur anestesi, baik itu pra, intra, dan pasca anestesi. Dapat melakukan asuhan keperawatan selama tindakan atau prosedur anestesi sedang berlangsung, dapat melakukan asuhan keperawatan pada pasien dalam keadaan gawat darurat, dapat melakukan asuhan keperawatan kepada pasien yang membutuhkan perawatan intensif, dapat melakukan kerjasama antar anggota tim, baik sebagai mitra kerja ataupun pelaksana tindakan dalam pelayanan anestesiologi dan reanimasi sesuai dengan peran fungsi etika dan kebijaksanaan atau bahas kewenangannya. Itu ya, jadi minimal adalah itu. Ya, oke, mungkin pertemuan kita hari ini atau pada video pembelajaran kita hari ini adalah sekian ya. Nanti kita ulangi lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kita bahas lagi di forum diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.